takut pada kegagalan, gagal dalam hubungan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut terlalu tua untuk sukses, takut tidak berhasil. Yang diperlukan untuk menghadapi kegagalan. Simaklah sampai akhir. Selamat datang di channel kami Bahas Buku. Kali ini kita akan membahas satu buku karya Billy P.S. Lim yang berjudul Berani Gagal. Umumnya kita mendengar dan membaca berbagai cerita sukses tentang masa kesuksesan dan lain-lain. Entah, mengapa banyak orang tidak gemar bercerita tentang kegagalan dan pengalaman buruk mereka. Sebagian orang menceritakan bila telah sukses, ketika mereka mungkin sudah lupa cerita masa lalu. Apalagi mau bercerita atau menulis tentangnya. Sebab lain, ketika berusaha mencapai apa yang diinginkan, ada orang mengambil jalan pintas dengan menggunakan cara yang mereka lebih suka dirahasiakan. Dunia sekarang hanya menyukai yang sukses dan yang gagal langsung dikucilkan. Kita telah sampai ke peringkat yang menetapkan bahwa tidak ada orang yang harus membuat kesalahan dan orang yang membuat kesalahan pasti menerima hukuman. Tampaknya jika Anda bukan nomor 1 atau tidak tergolong 5 besar, Anda dianggap telah gagal. Walaupun mungkin terasa aneh, sejak zaman dahulu, manusia sebenarnya hanya belajar dari kesalahan untuk sampai ke tempat mereka berada kini. Banyak buku di toko buku yang mengupas kesuksesan. Bagaimana cara sukses, cara mencapai, dan lain-lainnya, setahu saya, tidak banyak buku yang membahas kegagalan. Saya kira penyebab kegagalan tidak dibahas dengan panjang lebar adalah masyarakat dididik supaya menghindari kegagalan. Kita memandang rendah orang yang gagal. Memandang dengan sebelah mata kepada mereka yang terpuruk. Gagal dianggap sebagai pantangan. Mengukur orang menurut prestasi, menilai tinggi kesuksesan, tetapi menilai sedikit bahkan tidak sama sekali terhadap kegagalan. Kegagalan menghasilkan sebegitu banyak tokoh besar, sehingga saya berani berkata bahwa nilai kegagalan lebih besar daripada nilai kesuksesan. Tetapi kebanyakan orang tidak memandang begitu, kita hanya berpikir menang dan menang sepanjang masa. Menang kalah itu bukan perkara yang jarang terjadi, tetapi perkara yang setiap hari dihadapi. Pentingnya menang terlalu diperbesar-besarkan, sehingga lupa bahwa sebenarnya dengan kegagalan, kita akhirnya menjadi pemenang yang lebih unggul. Pernahkah Anda melihat sebutir berlian mental? Saya yakin, jika hari ini kita berhadapan dengan beberapa butir berlian mental, sebagian besar kita tidak akan mengenalinya. Ia seperti batu kasar biasa. Batu berlian perlu digosok berulang kali sebelum menjelma sebagai berlian perhiasan. Begitu juga dengan kita semua. Kita perlu diuji dengan masa sulit dan menderita sebelum menjadi unggul. Kebanyakan dari kita tidak memahami kondisi ini. Ketika mengalami masa sulit, masa mengecewakan, kita menjadi marah dan kecewa, kita memakai dan menyumpah serapah. Orang yang tidak dapat mengetahui manfaat pengalaman buruk mungkin terus tunduk kepada nasib dan menghabiskan sisa hidup sebagai orang yang marah dan kecewa, serta menjadi pecundang. Pada kondisi demikian, Anda sepatutnya bersyukur kepada Tuhan, karena Anda yang mengalaminya, Anda telah terpilih. Perjuangan memaksa kita bergerak tatkala orang lain cenderung pasrah. Perjuangan menyadarkan bahwa sukses hanya tercapai melalui perjuangan. Tidak ada yang bernilai dalam hidup ini yang mungkin diperoleh tanpa perjuangan. Jika ia mudah diperoleh, sudah tentu semua orang akan mendapatkan. Bayangkan betapa banyak prestasi yang dicapai oleh dunia. Jika memperhatikan dengan teliti, Anda akan melihat bahwa semua hasil karya teragung di dunia telah dihasilkan oleh keberanian, dan semua kemenangan terbesar di dunia telah lahir dari kegagalan. Jika kita ingin terus maju, kita harus mencoba sesuatu yang lebih besar atau menerjuni bidang baru.
Dan untuk melakukan itu selalu melibatkan risiko. Selalu diiringi kemungkinan bahwa kita mungkin gagal mencapai apa yang akan kita inginkan. Ya, ini sudah tidak dapat dilakukan. Kita tidak mungkin menemukan lautan biru jika tidak berani berlayar jauh dari pantai. Ada pepatah yang berbunyi, di balik setiap pria sukses ada seorang wanita yang sebenarnya. Di balik setiap pria gagal pun mungkin ada seorang wanita juga. Wanita dan pria memandang cinta dengan mata yang berbeda. Mengharapkan kekasih agar mencintai kita sebagaimana adanya adalah perkara yang ideal. Sepanjang pengetahuan saya, kebanyakan pria mencintai wanita secara jasmani, sedangkan wanita akan mencintai pria berdasarkan apa yang dapat ia berikan. Tidak ada yang salah dalam keadaan aspek ini. Disinilah pertentangan selalu bermula, di saat pria sedang bekerja keras dan mencari uang sepanjang waktu ia tidak ada di rumah. Hidup ini sedemikian kejam, membuat kita menghabiskan waktu hanya untuk mendapatkan uang, dan ketika pria pulang ke rumah, waktu yang tinggal sedikit mungkin merupakan waktu untuk beristirahat, bukan melayani pasangannya, bermesraan dengannya, dan lain-lain lagi. Sangat penting bagi seseorang untuk memahami apa yang dilakukan kekasih, terutama ketika sedang berusaha mencari uang. Berilah segala dukungan yang mampu Anda berikan. Pengorbanan sementara perlu diberikan demi kebahagiaan masa depan, terutama jika kita tahu uang dapat mempengaruhi hubungan kita. Apabila Anda gagal, ada beberapa hal yang seharusnya tidak diharapkan. Misalnya, jangan berharap orang akan memuji Anda. Jangan berharap orang akan memahami mengapa Anda gagal. Jangan berharap Anda tidak akan disalahkan. Jangan berharap semua sahabat akan masih berada di sekeliling Anda. Jangan berharap untuk terus hidup dalam kemewahan seperti yang biasa Anda alami. Jangan berharap mendapat banyak dukungan moral dari orang. Jangan berharap orang akan meminjami uang sebagai bantuan sementara. Jangan berharap bank akan memberikan pinjaman selanjutnya, dan sebagainya. Jangan menyalahkan diri sendiri jika Anda telah membuat keputusan yang salah, belajarlah darinya. Kebanyakan kita membuat keputusan yang kita anggap betul, dan jika akhirnya terbukti salah, itu tidak masalah. Jangan menyalahkan diri karenanya. Kita tidak boleh mengelakkan hakikat bahwa kita mungkin membuat keputusan yang salah. Tetapi apa yang perlu hanyalah satu keputusan betul untuk membetulkan segala-galanya. Suatu ketika sebuah kilang milik Thomas Alva Edison terbakar. Ketika memperhatikan kilangnya terbakar, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Segala hasil penelitian dan semua peralatan hangus dijilat api. Ia memanggil anak prianya Charles. "Kemarilah Charles," katanya. "Kamu tidak akan melihat seperti ini lagi." Kemudian ia memanggil istrinya. Ketika ketiga-tiganya berdiri merenungi apa yang sedang membakar dengan dahsyat, Edison tersenyum dan berkata, "Habislah semua kesalahan kita. Sekarang marilah kita membuat langkah awal baru." Dengan segera ia mulai memulai kilang, dan tidak lama setelah itu, ia telah menciptakan musik box. Masyarakat sekarang seakan-akan asyik dengan mendapatkan pekerjaan. Banyak pihak di berbagai negara berupaya membuka lapangan pekerjaan sebagai prioritas utama. Bahkan sebagian negara menyediakan santunan kepada mereka yang tidak mendapat pekerjaan. Siswa ditekan mendapat nilai yang baik supaya mendapat pekerjaan. Gaya berpikir seperti ini telah sampai ke peringkat di mana orang yang tidak punya pekerjaan dipandang hina. Jika ada seorang anak menganggur di rumah tanpa mendapat pekerjaan dalam jangka waktu yang agak lama, pihak ibu bapak cenderung menekannya sehingga si anak itu terpaksa mencoba mendapatkan sembarang pekerjaan yang ada. Baiklah, jika para yang terbaik ikut mencari pekerjaan, siapa pula yang menciptakan pekerjaan itu? Jawabannya menjadi jelas. Mereka adalah orang gagal yang tercecer. Mereka terpaksa menjadi usahawan, penyedia lapangan pekerjaan,
Mereka tidak berupaya bersaing dalam pasar tenaga kerja yang penuh dengan calon profesional. Mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang baik. Barangkali itulah sebabnya mengapa kita mendengar begitu banyak kisah sukses tentang bagaimana seorang yang tercecer dari dunia akademik menjadi usahawan terkemuka. Janganlah risau terhadap tidak mempunyai pekerjaan. Keadaan tersebut merupakan waktu yang baik untuk membaca, mendengar, memperhatikan, mendekatkan diri serta merenungi diri dan tujuan Anda. Diri Andalah sebenarnya pesaing Anda yang terhebat. Tetapi, anggapan salah mengenai bersaing menentang orang lain telah membuat banyak orang begitu bimbang dan langsung beranggapan mereka tidak seharusnya gagal. Sebagian orang merasa sudah terlalu tua dan tidak dapat mengelak dari kegagalan. Kita merasa terlalu tua bila membandingkan diri dengan saingan kita yang lebih muda. Tidak seorang pun yang menjadi tua hanya dengan hidup selama beberapa tahun. Orang menjadi tua hanya karena melupakan impian mereka. Secara statistik bahwa kelompok usia antara 60 hingga 70 tahun memiliki 35% prestasi terunggul di dunia. Di antara umur 70 hingga 80 tahun, ada 23% yang memiliki prestasi, dan dalam kelompok usia dari 80 tahun, ada 8% yang berprestasi. Apabila Anda kini berusia 40 tahun atau lebih, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan jangan lupa walau sedetik pun bahwa Anda kini sedang memasuki waktu yang mungkin menghasilkan prestasi yang terunggul. Sakit merupakan sebagian proses pertumbuhan dan perkembangan. Agar otot membesar, umpamanya olahraga diperlukan. Untuk mencegah diri kita terpuruk, kita memang harus pernah mengalami sakit. Bukankah orang-orang hebat lahir dari seorang ibu yang melahirkan dengan sakit luar biasa? Kesuksesan bukan diukur dengan puncak prestasi yang dicapai seseorang, tetapi dengan halangan dan rintangan yang diatasi dalam mencapainya. Dalam hidup kita akan menemui ujian, cobaan, dan masalah lain. Bagaimana kita menanganinya akan membuat perbedaan. Ini adalah rahasia yang membuat beban menjadi rahmat dan dugaan menjadi kemenangan. Walau apapun yang kita lalui, akhirnya akan berfaedah bagi diri kita. Jangan mengukur seseorang dengan menghitung berapa kali dia jatuh, ukurlah dengan berapa kali dia bangkit kembali. Seseorang yang mampu bangkit kembali setelah jatuh tidak akan putus asa. Tetapi menyedihkan mendengar bahwa banyak orang seperti mereka yang setelah gagal sementara, memilih menetap di situ dan akhirnya mati sebagai orang yang sebenarnya gagal, tersungkur, dan tidak bangkit lagi. Banyak sekali orang berbakat yang tidak sukses. Kejeniusan pun tidak. Jenius yang tidak sukses sudah hampir menjadi olok-olokan. Pendidikan pun tidak, hanya kemauan dan ketabahan saja yang paling ampuh. Pikirkanlah satu-satunya yang mampu membuat kita keluar dari lembah kekecewaan. Bukan sahabat, bukan ibu bapa, dan bukan juga pasangan kita. Mereka semua hanya memberi motivasi, tetapi hanya pikiran kita saja yang dapat membantu kita di saat demikian. Jika pikiran tidak melihat hasil akhir yang sukses, kita akan kehilangan semangat untuk terus berjuang. Kendalikan pikiranmu, kamu dapat berbuat apa saja dengannya. Ketahuilah apa yang akan Anda lakukan, lakukanlah, dan jangan menunda kembali. Jika Anda membuat kesalahan, buatlah kesalahan yang hebat. Seperti orang yang sampai di persimpangan jalan dan bertanya, arah manakah yang perlu saya tuju, arah sana atau sini? Pergi saja pilih satu arah dan pergilah. Unsur masa itu pasti ada. Segala sesuatu mempunyai waktu dan tempat yang wajar. Demikian ringkasan buku ini. Kami sarankan Anda untuk membaca buku ini lengkap untuk mendapatkan tujuan dari buku seutuhnya.
Semoga bermanfaat di kehidupan Anda selanjutnya. Like and subscribe channel kami. Semangat dan bahagia selalu. Terima kasih.